kita akan memulai saja. Saya persilakan Pak Suharjo, Ketua Komisi Kompak GKMI Karunia, yang menjadi tuan rumah pada fellowship malam ini, sekaligus nanti membuka persekutuan kita dalam doa. Pak Suharjo, silakan. Baik, Pak Charles, terima kasih, dan Bapak-Bapak semua yang seberapapun yang bergabung malam ini. Pertama-tama kita bersama-sama mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Pertemuan ini sungguh suatu hal yang di dalam masa pandemi corona ini, sebelumnya kan kita biasa bergabung, bertemu bersama-sama di gereja, ya. Tapi karena corona ini, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu walaupun lewat layar kaca lah, saya sebutkan seperti itu. Tentunya kita mengucap syukur karena kita semua masih dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan sehat, kita masih bisa tersenyum, masih bisa bergabung seperti ini. Dan karena ini kita bertemu di rumah kita masing-masing, izinkan saya juga untuk menyampaikan salam untuk seluruh keluarga di rumah Bapak-Bapak sekalian. Salam sehat, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Bapak sekalian, ya seperti Pak Charles tadi mengatakan bahwa temanya sangat membekali kita untuk maju ke depan dalam melangkah untuk masuk dalam istilahnya new normal lah gitu. Kalau saya boleh meminjam istilah Pak Jokowi, kita berdamai dengan corona begitu kira-kira. Nah, saya ingat ada waktu ini, kalau tidak salah 100 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1918, bagaimana dunia itu waktu itu diserang oleh flu, disebutkan flu Spanyol katanya. Itu jutaan orang meninggal. Peristiwanya mungkin tidak jauh berbeda dengan virus corona sekarang yang dialami oleh dunia saat ini. Tapi bagaimana sikap dunia pada waktu itu? Akhirnya berdamai dengan virus flu. Akhirnya perdamaian itu, kalau kita lihat di Alkitab, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin ini juga yang kita lakukan. Kita damai dengan virus corona. Akhirnya virus flu itu justru memberikan suatu hal yang baik juga buat kita. Bagaimana pabrik obat didirikan, rumah sakit, apotek-apotek, dan warung-warung, bahkan berdamai dengan virus flu, kita bisa membeli obat flu ke warung dengan mudah, 1-2 butir kita minum, flu kita sudah selesai. Mungkin ini gambaran sedikit yang ke depan kita akan jalani. Tentunya dengan sikap-sikap hidup kita yang lain, supaya kita tetap bisa melakukan kehidupan kita walaupun pandemi ini tetap masih melingkupi kita. Seperti itu kira-kira. Mungkin saya tidak usah terlalu panjang lebar. Nanti kita berikan saja waktunya kepada Pak Sabto yang akan memaparkan semuanya ini berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9-10 tadi. Mari kita mulai saja. Tadi saya diminta untuk membuka dalam pertemuan ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita tunduk kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam pertemuan Zoom meeting ini dengan doa. Saya akan memimpinnya dengan doa. Mari. Terpujilah Bapa di surga. Sungguh suatu kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami dari hari-hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Malam ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, kaum bapak-bapak di PGMW 1, dipertemukan di dalam suatu pertemuan yang sungguh indah, dan akan didasari oleh firman-Mu ya Bapa di surga, yang akan disampaikan, dipaparkan oleh hamba-Mu yang luar biasa, Bapak Sabto Suharno. Biarlah hati kami Engkau buka ya Bapa di surga, supaya kami mengerti maksud-Mu Tuhan Yesus, dalam hari-hari yang Engkau anugerahkan ke depan, bagaimana kami menjalani khususnya dalam masa-masa atau keadaan seluruh bumi ini yang dilanda oleh virus corona ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengar
dan kami siap untuk dibentuk, dan kami siap untuk terus dituntun di dalam hidup, di dalam jalan-jalan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur doa kami panjatkan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Suharjo. Bagi bapak-bapak yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat malam dalam Zoom fellowship kita. Layarnya. Dengan satu tema kita ingin berbagi tentang menjadi imam, ayah, sahabat dalam kenormalan baru. Istilah kenormalan baru itu ditetapkan oleh Badan Bahasa kita sebagai apa itu namanya penjelasan dari new normal, gitu ya. Jadi kenormalan baru kalau di Jawa Barat disebut adaptasi kebiasaan baru, itu yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Ya, jadi menjadi imam, ayah, dan sahabat dalam kenormalan baru. Saya mencatat ini ada 3 variabel penting, gitu ya. Ada imam, ada ayah, ada sahabat dalam kenormalan baru. Apa sih yang sebenarnya menjadi sangat spesial? Mengapa tema ini menjadi sesuatu yang sangat begitu relevan untuk kita percakapkan, kita berbagi pada fellowship kita malam ini? Saya kira kaitannya dengan pandemi yang sekarang masih kita bersama-sama, gitu ya, berada di dalam keadaan, atau kalau bisa saya katakan dalam sebuah krisis sekarang ini sedang kita hadapi, ya. Apakah berdamai dengan krisis? Tentu kata berdamai bukan berarti kita tidak mau tahu, tetapi kita melakukan upaya adaptasi terhadap persoalan-persoalan yang baru. Nah, bagaimana ini kaitannya dalam kehidupan kita sebagai jemaat, secara khusus dalam komunitas kaum bapak? Saya kira ini yang akan ditolong oleh Pak Sabto nanti setelah kita mendengarkan paparan beliau yang diinspirasi atau dilandasi dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Setelah itu nanti kita akan bisa saling berbagi pengalaman kita dalam keluarga kita masing-masing terkait dengan peran tersebut. Saya kira itu sedikit pengantar. Untuk selanjutnya saya memberikan waktu kepada Pak Pendeta Muda Sabto, mungkin 20 menit untuk memberikan perenungan bagi kita, refleksi bagi kita. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Charles Sinaga sudah membantu kita. Dan shalom, Bapak-bapak yang terkasih. Shalom. Ya, saya senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Ya, nggak abdul kalau kita sharing tanpa dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya yakin di antara bagian besar dari kita sudah hafal ayat ini. Tetapi tidak ada salahnya kita membaca sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9 dan yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenormalan baru sebenarnya bukan hanya kali ini aja kita hadapi, ya. Dalam berbagai dinamika dan sejarah kehidupan kita pasti kita beberapa kali atau sempat mengalami kenormalan baru. Cuma istilah ini menjadi booming, menjadi trending ketika kita pas bersama-sama menghadapi pandemi ini. Saya masih ingat banget ketika Nokia merajai telekomunikasi. Nggak ada orang yang punya HP yang mereknya bukan Nokia, gitu ya. Jadi hampir semua orang punya HP mereknya Nokia. Bahkan diklaim itu adalah HP sejuta umat, ya. Dan salah satunya saya juga punya HP waktu itu, yang paling jadul dari Nokia. Saya punya, ya. Nah, tetapi ketika masuk era munculnya Android, ya, Nokia nggak sadar entah gagap atau gugup,
nggak sadar akan perubahan yang sudah di depan mata, ya. Dan akhirnya ya seperti kita tahu bersama, Nokia sekarang hampir nyaris nggak terdengar, ya. Sekarang karena Android begitu booming, maka HP-HP yang siaplah, perusahaan-perusahaan HP yang siaplah yang bisa survive sampai sekarang, ya. Dan bahkan dengan Android pun kita bisa melanglang buana, ya, kita bisa menjelajah pelosok-pelosok bumi ini, ya, dengan berbagai info, apalagi ditunjang dengan teknologi satelit dan internet. Itu sangat tidak terbatas komunikasi dan telekomunikasi kita. Nah, hari ini kita menghadapi kenormalan baru. Saya justru terberkati dengan kenormalan baru ketika kemarin saya sharing dengan anak-anak muda, pakai Zoom juga di Karunia, tentang kenormalan baru, hal yang sama. Ya, mereka menceritakan banyak hal yang berubah. Ya, bahkan ada cerita yang menarik, ya, kenormalan baru itu yang dulu biasa kita lakukan. Halo, yang dulu kita nggak pernah bayangkan itu dilakukan, sekarang dilakukan. Salah satu contoh disebutkan oleh mereka, memandikan galon air. Ya, jadi sekarang itu ada kebiasaan memandikan galon air. Kalau pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu sudah sering kita lihat di kenormalan baru. Tetapi ada yang biasa memandikan galon air. Benar-benar memandikan, para bapak, ya, disabuni, diguyang air gitu ya, diguyurin air, ya, sampai begitu rupa. Nah, bahkan sekarang alkohol menjadi acuan atau menjadi SOP untuk masuk ke rumah, ya. Bahkan saya ketika masuk rumah teman saya di daerah Jakarta, saya harus keset, yang kesetnya itu dilimpahi dengan alkohol. Ya. Nah, itu kenormalan baru yang nggak pernah kita pikirkan. Nah, dalam kenormalan baru ini, dalam menghadapi pandemi ini, banyak orang yang gagap atau gugup, ya. Dan biasanya ketika menghadapi masalah, dua sikap ekstrim yang saling bertentangan yang sering dipakai atau dilakukan orang ketika menghadapi permasalahan. Ada yang masa bodoh, ya udahlah, masalah ini ya masalah. Tapi ada juga yang mencoba menata dirinya dan menatap masalah itu dengan cara-cara yang baru. Dan saya harap kita semua ada di pilihan yang kedua, ya. Tidak menjadi orang yang apatis, tidak menjadi orang yang masa bodoh, tetapi menjadi orang yang siap menghadapi perubahan yang disebut kenormalan baru. Dalam konteks persekutuan kompak, kenapa saya tercetus gitu ya, bahwa kita harus menjadi imam, bisa menjadi ayah sekaligus menjadi sahabat. Karena tiga variabel inilah yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita, intinya keluarga kita, tidak gagap dan tidak gugup, ya. Karena kita ini adalah orang-orang yang mau nggak mau adalah leader di komunitas terkecil masyarakat, yaitu keluarga kita masing-masing. Kalau kita sendiri gagap dan gugup, mau jadi apa istri dan anak kita? Kalau kita sendiri gagap dan gugup, mau jadi apa orang-orang di sekitar kita? Nah, makanya saya diingatkan bahwa kita harus menjadi imam, menjadi ayah, dan menjadi sahabat. Dan bacaan 1 Petrus tadi, itu sangat membantu kita untuk memahami hal itu. Tentu saya tidak akan studi kata dalam hal ini, ya, karena ada pakarnya tentang studi kata Alkitab, ya. Tapi saya ingin memotret bagian-bagian yang terpenting yang disampaikan oleh Petrus. Sematan label yang disebutkan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Itu sebenarnya sematan labeling yang ditujukan kepada Israel. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, label itu diarahkan ke gereja. Dan salah satu entitas terkecil dari gereja, sebenarnya kan gereja itu adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita pakai dalam konteks kompak sebagai komunitas kaum bapak, maka sematan labeling tadi itu tertuju kepada kita semua sebagai imamat yang rajani, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita punya tugas. Semua label tadi itu bermuara pada satu tugas, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Nah, kenapa imam? Imam itu adalah pribadi yang punya akses langsung dengan Allah.
Jadi artinya imam itu adalah media untuk orang-orang di sekitar kita itu langsung bisa berkomunikasi, bisa berelasi kepada Allah. Dan salah satu tugas utama imam adalah membawa umat untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau zaman PL ada media-media lain, selain imam itu ada korban bakaran, korban macam-macam, ya. Tetapi zaman perjanjian baru, justru Allah dalam Yesus Kristus justru merives ke diri kita. Kamulah, Kristus bilang, kamulah imamat yang rajanina. Kamulah media untuk keluargamu punya akses langsung kepada Allah. Kamulah imamat rajani yang mempunyai akses langsung membawa umatmu, keluargamu, anakmu, istrimu, orang-orang yang tinggal di rumahmu untuk punya akses langsung kepada Allah. Kita ini media yang sangat luar biasa. Bahkan media itu saya sebut mempunyai privilege, hak istimewa daripada Allah. Sebagai imamat yang rajani, imam yang melayani raja, imam yang punya kapasitas dan otoritas. Dan harusnya itu mengejawantah di dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah cukup menjadi imam? Di dunia yang milenial seperti ini, di dunia yang serba informasi berseliweran dengan begitu pesatnya dan masifnya, saya kira kita juga perlu memerankan bagian-bagian yang lain. Dan secara generatif, kita ini adalah ayah dari anak-anak kita. Ayah dalam Alkitab saya maknai sebagai penerus keturunan ilahi. Jadi nggak main-main. Di samping kita ini imamat yang rajani, kita ini adalah seorang ayah. Dan ayah bukan hanya ayah biologis menurut saya, tetapi ayah biologis yang melahirkan keturunan ilahi. Dan berkat terpancar dari Allah lewat kita kepada keturunan kita. Alkitab selalu mengatakan berkat Allah itu untuk anak cucu. Artinya tidak hanya untuk kita, tetapi kita justru menjadi media untuk meneruskan berkat Allah itu kepada anak-anak kita. Berkat itu berupa keteladanan. Media berkat itu berupa contoh hidup. Dan di pandemi sekarang ini, anak saya 24 jam sehari bisa melihat kehidupan saya. Karena sekarang serumah terus, sekamar terus. Ya, saya ngomong apa dia lihat. Saya memecahkan masalah dengan cara yang bagaimana dia tahu persis. Ya, saya ngumpat, saya ngomong kasar, saya apapun yang saya lakukan sekarang terekam begitu ceto welo-welo, begitu transparan. Nah, apakah ketika kita dilihat oleh anak-anak kita, sekarang ini apalagi banyak tinggal di rumah ini, apakah kita sedang meneladankan karakter ayah yang Alkitab bilang, yang Tuhan inginkan, bahwa kita ini adalah penyalur-penyalur berkat ilahi. Jadi bukan hanya kapasitas mendidik anak kita dengan berbagai fasilitas, tetapi harusnya kita mendidik anak kita dengan kualitas ilahi. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menjadi imam, yang membawa akses langsung anak-anaknya kepada Allah. Artinya kita baru bisa membawa akses langsung kepada Allah kalau kita sendiri hidupnya berkenan kepada Allah. Tidak mungkin seorang yang akan membawa akses langsung kepada Allah kalau hidupnya tidak diperkenan oleh Allah. Jadi mari kita menjadi ayah yang bisa mentransfer nilai-nilai ilahi kepada keluarga kita. Dan kenapa sahabat? Sebenarnya 3 variabel ini bisa dikulik. Nah, karena saya setuju dengan istilah pemantik tadi, saya bukan narasumber yang tahu segalanya dan bisa membagikan banyak hal, tetapi paling nggak melalui 3 variabel ini kita sadar. Yang terakhir adalah sahabat. Saya tersentak, bapak-bapak yang terkasih, ketika anak saya yang kuliah di Malang, kemarin komplain sama saya. Ya. Karena waktu itu dia menawarkan sebuah alternatif pilihan, dan mungkin entah kenapa yang terlintas di benak saya menjawabnya nggak boleh. Ini via WA. Ya. Saya kira jawaban saya itu adalah jawaban yang jawaban yang normal. Tetapi ternyata ditangkap oleh anak saya dengan cara yang lebih tajam ternyata. Menulis WA yang panjang lebar. Merindukan sahabat saya yang bisa menjawab pergumulan saya ini dengan cara yang beda, tidak seperti ayah-ayah yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, betapa terpukulnya saya ketika anak saya mengatakan begitu. Artinya ketika saya menjawab tidak boleh, saya sedang tidak menjadi sahabat bagi anak saya.
Saya tidak menjadi orang yang bisa dipercaya, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia bisa trust dengan nyamannya berbagi apapun dengan saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya. Mari kita menjadi sahabat. Sahabat itu adalah partner, ya, yang mencoba mengerti, yang memahami, yang berusaha dekat dengan anak-anak kita. Tidak cukup menjadi imam, apalagi imam yang otoriter. Tidak cukup menjadi ayah, apalagi ayah yang terlalu dominan. Di dunia yang penuh perubahan, informasi begitu berjibun dan masif kita terima dan diterima anak-anak kita, maka anak-anak kita yang gagap dan gugup itu butuh seorang sahabat. Di kenormalan baru ini, 3 figur itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Menjadi imam karena anak kita bisa melihat bahwa melalui kehidupan ayahnya, dia punya akses langsung kepada Allah. Melalui kehidupan seorang papa, anak-anak bisa melihat nilai-nilai surgawi itu nyata. Perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Allah, kita beritakan. Dan bukan hanya dia melihat sosok ayah yang berwibawa, yang punya karisma, yang mewariskan nilai-nilai kebenaran Allah, tapi juga mereka melihat seorang sahabat yang ngayomi, yang mau mengerti dan memahami segala pergumulan itu. Dunia kita memang beda dengan anak-anak kita. Generasinya jauh berbeda. Tetapi sebagai sahabat, mari kita mencoba memahami. Seperti Yesus memahami Petrus. Seperti Yesus memahami murid-muridnya. Maka kita harus belajar memahami anak-anak kita. Bertumbuh di era yang berbeda bukanlah kendala untuk kita bisa tetap menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Karena apa? Dalam pesan yang disampaikan oleh Petrus tadi jelas banget mengatakan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Saudara boleh gugup, saudara boleh gagap, tetapi saudara tidak boleh kehilangan keteladanan bagi anak-anak. Saudara tidak boleh kehilangan labeling sebagai imamat yang rajani, sebagai ayah penerus keturunan ilahi dan nilai-nilai surgawi, dan tidak harusnya menjadi kendala untuk kita boleh menjadi sahabat. Pandemi ini belum selesai dan kita sedang menapaki kenormalan baru. Bukan hanya menapaki sendiri, anak-anak kita juga perlu kita pandu untuk menapaki kenormalan baru ini. Istri kita juga kita perlu tuntun untuk menapaki kenormalan baru ini. Jangan sampai kita gagap dan gugup. Kiranya sharing firman Tuhan ini boleh memantik kita, menyadarkan kita, mencerahkan kita, bahkan memberi kita bahan diskusi yang tidak pernah habis. Supaya kita tetap ingat bahwa kita adalah imamat yang rajani. Seorang ayah penerus nilai-nilai ilahi dan juga seorang sahabat yang berani memahami anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke moderator Pak Charles Sinaga. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Sabto, luar biasa. Jangan gagap, apalagi gugup dalam kapasitas kita, dalam identitas kita sebagai ayah, sebagai imam, sebagai sahabat ketika kita sedang dan akan terus memasuki kenormalan yang baru. Kita belum tahu sampai kapan COVID ini, karena vaksin toh belum ditemukan. Kita akan ada bersama-sama dengan COVID ini berjalan ke depan. Tadi Pak Sabto sudah menyampaikan, menolong kita untuk melakukan percakapan lebih jauh, berbagi dengan peran. Saya melihat, memaknai 1 Petrus 2 ayat 9-10 tadi, itu juga dalam konteks jati diri, identiti kita sebagai seorang ayah. Kalau bicara identitas, dia bukan sekedar penamaan atau merek, tapi ada value yang melekat di sana. Ada nilai-nilai dari makna penyebutan itu. Sebagai imam disebut tadi, kita adalah perantara, adalah pendoa dalam konteks yang lebih kecil barangkali, dalam konteks keluarga, kita adalah perantara untuk membawa keluarga kita bisa terkoneksi dan berelasi dengan baik dengan Tuhan. Sebagai ayah tadi kita diingatkan juga, bukan hanya ayah dalam pengertian biologis, tetapi kita juga ayah yang akan melahirkan dan membangun generasi ilahi yang akan menjadi mewariskan
bagaimana gereja untuk terus besar mewartakan firman Tuhan ke depan. Tapi juga disebut tadi sebagai sahabat, ya. Saya melihat Pak Sabto menggunakan istilah sahabat, tidak teman, karena memang sahabat memiliki makna yang lebih dalam, valuable, ya. Teman bisa hanya sekedar yang kita kenal atau sangat transaksional, tapi sahabat memiliki makna yang sangat jauh lebih, memiliki kedalaman yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau dalam bahasa Batak, teman itu diartikan dongan, tapi ada juga diartikan ale-ale. Jadi dongan dan ale-ale itu memiliki makna yang beda. Itu sebabnya di dalam Kristen orang Batak, Yesus itu disebut ale-ale, bukan dongan. Ale-ale, isedo ale-aleta, siapa yang menjadi sahabat karib kita, itu Kristus. Jadi memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar dongan atau teman tadi. Nah, ini Bapak-bapak, kita akan masuk dalam sebuah berbagilah, ya, karena kita sekarang berada di dalam situasi perjalanan yang bisa dikatakan tidak mudah. Kita juga orang-orang bagian dari yang waspada terhadap segala yang terjadi sekarang. Sakit kepala sedikit, kita sudah langsung terkoneksi dengan COVID gitu, walaupun mungkin hanya flu biasa gitu, ya. Nah, saya memberikan kesempatan kepada kita akan alokasikan waktu untuk pertama ini 30 menit dulu bagi kita untuk bisa saling berbagi. Tentu tidak harus Pak Sabto nanti yang menjawab, saya kira satu yang lain juga, karena ini adalah forum kita untuk berbagi. Silakan Bapak-bapak, siapa yang memulai langsung saja bisa memberikan speakernya untuk bisa kita dengar sama-sama. Saya memberikan waktu kepada kita. Gambar mute-nya mana ya? Nggak ada. Langsung saja, ada yang memulai, silahkan. Itu kayaknya Pak Bekti Budi Wibowo dari Bandung itu udah siap kayaknya itu Pak Sinaga itu. Itu baik. Termasuk dongan atau apa itu? Kalau dia keponakan saya, Pak. Iya, bukan dongan ya. Iya. Iya. Jadi ale-ale nih. Iya, ale-ale, iya. Jadi Bapak-bapak, ada satu komponis orang Batak, kalau mungkin pernah dengar, Nahum Situmorang. Nahum Situmorang, dia komponis yang cukup dikenal, yang menciptakan lagu Nasonang Dohitana 2. Dia pernah menciptakan sebuah falsafah atau pantun orang Batak, disebut begini, Manuk ni pealangge, hotek-hotek lau martira, katanya. Sirang maraleale, lubian matian ina. Jadi mengartikan begini, berpisah dari seorang ale-ale itu jauh lebih sedih dari kehilangan seorang ibu. Nah, itu saking dalamnya itu. Ya, silakan Mas Budi. Saya paling muda ini di sini. Silakan, Pak. Kalau menyikapi tentang, boleh nih saya ngomong ya sekarang? Ya, silakan, Pak. Ya. Kalau saya menyikapi tentang imam, ayah dan sahabat, apa yang saya alami selama pandemi COVID ini mungkin tidak terlalu berubah ya, karena saya juga masih sering di luar. Karena pekerjaan saya memang lebih banyak di lapangan, tapi yang saya lihat adalah menjadi imam buat anak-anak kita itu adalah satu hal yang sebenarnya tugas yang berat. Dan mungkin saya sampai sekarang juga masih belajar untuk jadi imam yang baik. Karena kadang-kadang juga ada beberapa yang bolong-bolong juga,
seperti mungkin mesbah keluarga sebagai pemimpin imam selama ini juga masih sering bolong karena mungkin tuntutan pekerjaan yang harus pulang malam, kadang-kadang pagi saya bangun mereka masih tidur, ya paling bisa mendoakan. Malam juga kadang-kadang pulang malam juga bersyukur hari ini pulangnya nggak terlalu malam, jadi masih bisa main sama anak, jadi teman, jadi sahabat, dan juga itu yang saya nyikapi tentang imam. Dan untuk menjadi seorang ayah juga yang itu juga masih saya harus belajar gitu, karena mungkin banyak hal yang kesalahan-kesalahan yang khususnya untuk anak saya yang pertama itu saya kurang bisa begitu dekat. Karena mungkin waktu punya Cindy itu anak saya yang pertama, saya masih terlalu muda. Jadi temperamen saya juga masih terlalu tinggi waktu itu. Jadi dia sampai sekarang pun untuk dekat sama saya juga ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang kalau yang kecil emang dekat sama saya sih. Karena dari kecil memang udah bisa menjadi imam, ayah, dan juga sahabat buat dia sampai sekarang. Tapi untuk yang besar itu masih pergumulan buat saya. Karena mungkin masa-masa yang sudah lewat itu saya nggak bisa menjadi seorang ayah dan sahabat buat dia yang luar biasa. Contohnya mungkin di waktu dia harus ada acara di sekolah, saya masih terlalu sibuk untuk pekerjaan saya. Makanya perubahan itu berubah itu setelah saya punya yang anak nomor 2. Jadi saya pikir untuk nggak ada yang telat sih, cuman saya memang harus start mulai dari nol lagi. Tapi sekarang sudah mulai bisa dekat dengan dia, bisa jadi sahabat dengan dia, dan juga bisa jadi imam yang baik buat dia. Itu saja dari saya ya. Saya nggak bisa terlalu banyak ngomong mungkin. Itu pengalaman saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bekti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Ya, saya kira masing-masing kita kan punya masing-masing kita punya konteks ya. Jadi Mas Budi anaknya yang paling besar Cindy masih SD kok nggak salah ya. SD dan sekarang masih ada satu di bawah balita gitu. Tapi ada konteks lain mungkin yang anak sudah dewasa, bahkan mungkin sudah kerja. Itu dalam konteks ayah tentu terhadap anak-anaknya dalam keluarga itu. Jadi pasti kita punya kekayaan itu dengan kompak di PGMU 1 itu dalam keluarga kita masing-masing. Saya kira yang bisa kita berbagi pada kesempatan ini. Silakan, ada yang lain? Kalau tadi yang disebut tadi bukan ale-ale ya. Itu cucu berarti sama opung Sinaga ya. Betul. Iya. Bagus tahu aja, bagus. Itu saya lihat itu ada Pak Alfa itu. Dadah. Saya itu kalau ketemu sama Pak Alfa ini seru sekali diskusi. Jadi pasti bagus sekali di perspektifnya malam hari ini. Itu boleh Pak Sinaga ini, Pak Alfa ini Pak. Alvin Alfa nama anak saya Pak. Oh, Alvin. Terima kasih Pak Agus. Ayo Vin. Ya. Gini Pak, kalau saya tuh lagi tentang ayah sama anak ya. Saya tuh lagi belajar sekarang itu tuh tentang millennial kills everything. Itu tuh satu pemahaman bahwa generasi kita tuh yang baby boomers atau X itu tuh lagi dihancurin sama generasi milenial. Karena sekarang platform bermain kita tuh bukan di generasi X, bukan di generasi Y, tapi kita hidup di zaman digital, zaman milenial, dan milenial ini bahasanya tuh antitesanya generasi di atasnya. Milenial itu pembangkang dari orang tuanya. Kalau saya belajar itu ya Pak. Jadi sekarang tuh tentang generasi, saya termasuk generasi senial atau generasi peralihan antara X ke Z ya.
Jadi sekarang tuh saya ngelihat di zaman yang sekarang nih pandemik begini, benar-benar sekarang sangat bergantung sama kreativitas anak-anak muda sih kalau saya lihat. Yang bahasa kasarnya tuh yang generasi di atas, generasi yang tua, kebanyakan stuck. Kalau dia nggak bisa berubah, pasti dia stuck di zaman begini, dia bingung, dia harus mau ngapain. Bahkan kita pun terbantu oleh Zoom, itu tuh juga pola pikir milenial. Kalau kita pakai kayak, kalau saya lihat ekonomi bank dan sebagainya, bank itu akan lama-lama ganti platform jadi digital. Keuangan, kredit pun juga udah ganti dengan namanya fintech dan blockchain dan sebagainya. Jadi ke depan milenial ini adalah kills everything. Dan saya cuma melihat ya sebagai anak, kadang pola pikir saya sama ayah saya pun berbeda. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini, tadi Ko Budi klaim dia yang paling muda, mungkin bisa di disclaimer ya. Maaf. Ya, jadi saya melihat ini tuh sulit buat anak muda seperti generasi saya ke bawah ini untuk dipercaya oleh generasi di atas. Ada yang namanya hegemoni ya. Orang tua tuh secara nggak sadar dia masih mau terus bertahan dengan hegemoninya dia. Dia pikir ini tuh anak tuh belum ngerti, anak ini masih harus dibimbing, anak ini nggak ngerti peta bertandingnya gaya zaman saya. Dan saya harus submit dengan pola pikir seperti itu. Itu tuh satu hal yang sungguh sulit buat generasi milenial. Saya cuma bilang, generasi di atas tuh zamannya sekarang juga kalian tuh sulit berpikir untuk menang dengan kondisi strategi pandemik seperti ini. Kalian pun gagal, kenapa masih terus mau bertahan? Kenapa nggak rubah? Kita rubah platform, coba yang tua membimbing, yang muda kasih jalan. Itu yang terus saya berjuang, tapi memang kebentur pasti. Ini adalah berbenturan, tapi saya ngelihat ini ada angin. Buat anak muda, ini tuh angin. Anginnya tuh lagi ngedukung mereka. Jadi, ya butuh kelegowoan sih kalau saya lihat dari yang di atas, tapi juga nggak cuma sekedar legowo ya, tapi juga dibimbing, kami butuh bimbingan, dan saya juga ngerti secara ekonomi, generasi baby boomer, generasi X itu yang pegang duit. Mayoritas keuangan tuh semua yang megang masih mereka, orang-orang kaya. Dan generasi yang milenial, mereka punya ide, mereka punya kreativitas, tapi mereka nggak punya kepercayaan dari yang di atas. Nah, saya pikir ini adalah kolaborasi sih. Kalau di rumah, kalau bapak-bapak mungkin merasa, ini saya stuck nih bisnis saya stuck nih dengan pekerjaan saya, daripada susah, tanya terobosan-terobosan itu ada solusinya tuh pasti di rumah. Bapak punya anak, tanya ke anak, tapi pasti anak itu kebentur. Gaya papa sama saya nggak mengasuh, mending saya ya udah ngikutin jalannya saya, papa ngikutin jalannya papa. Tapi sebenarnya ya saya sih belajar dari bos saya dulu. Dia bilang Tuhan tuh ajaib. Setiap solusi itu misalnya di daerah NTB tentang pertanian, tanah itu gersang. Tanah itu nggak bisa ditanam apapun. Orang udah coba tanam kentang, udah coba tanam gandum dan sebagainya, tapi ternyata simple. Tinggal cari bibit lokal yang ada di sana, dan tanam itu pasti tumbuh. Jadi solusi itu nggak jauh dari kita. Itu sih kalau saya belajar. Kalau bapak-bapak sekarang lagi agak kesulitan, mungkin tadi kan bahasnya banyak tentang diskusi antara ayah dengan anak. Kalau saya lebih cair sih, mungkin lebih praktis. Kadang yang paling berbeda tuh dalam platform berpikir. Orang tua dengan hegemoninya, dengan pemikiran lamanya, beradu sama anak muda. Cuman saya bilang, ini waktunya anak muda coba dikasih angin sih kalau saya lihat. Karena anak muda ini, kita hidup di zaman milenial, platform bermainnya tetap ngikutin pola pikir anak muda. Bapak dengan generasi X main di pola pikir di sini, yang ada babak belur. Tapi saya lihat papa mamanya Pak Budi, itu tuh luar biasa. Mereka tuh meskipun sudah tua, tapi pola pikirnya tuh terus berubah. Tetap mau terus menyesuaikan dengan zaman. Dan orang itu tuh abadi. Itu aja sih kalau saya bilang, orang-orang yang bisa melihat zaman, dan orang-orang yang bisa melihat dan bisa berubah,
itu akan jadi abadi, situ bisa survive. Itu mungkin ya Pak Agus, ya maaf ya kalau agak kesan gimana gitu nyeleneh. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Bung Alvin ya, karena masih muda saya panggil Bung ya. Bungkusan. Bungkus ya. Oke, ya menarik tadi ya. Jadi saya punya 3 anak ini, satu sudah menikah, putri saya yang paling besar sudah menikah, dan saya sekarang punya 2 anak muda yang sudah berkiprah, satu bekerja di bank dan satu sebagai arsitek. Tapi betul apa yang disampaikan Bung Alvin tadi, bahwa memang ada kita harus mengakui bahwa ada sebuah gap dalam soal generasi yang kalau tidak ada adjust ya, penyesuaian pada dua sisi ini, saya kira juga akan bisa menimbulkan sebuah stuck dalam soal relasi ya, terutama dalam soal komunikasi. Itu saya kira juga tadi yang diangkat. Nanti kita akan coba dengarkan bagaimana kita orang tua dalam konteks generasi X tadi sebenarnya melakukan adaptasi dengan ada tadi semacam catatan dari Bung Alvin soal hegemoni gitu ya, masih ingin menguasai sementara lingkungan kita atau lingkungan keluarga kita sudah jauh berubah dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Baik, saya sampaikan berikan waktu lagi ke yang lain, Bapak yang lain, silakan. Mungkin kalau saya boleh usul Pak Sinaga. Halo? Ya, supaya kita makin tajam gitu ya diskusinya. Bagaimana kalau kita arahkannya gini? Bagaimana sikap kita sebagai imam, ayah, dan sahabat memberikan pemaknaan tentang bergesernya ibadah dari gereja ke rumah. Padahal dulu kita diajarkan bahwa ibadah yang sakral, ibadah yang afdal itu di gedung gereja. Tapi gara-gara pandemi ini dalam penanganan baru, bagaimana kita bisa memberikan pemaknaan kepada anak-anak kita, apalagi yang masih SMA ke bawah begitu ya, memberikan pemaknaan bahwa ibadah sekarang di rumah. Kalau mereka bertanya kenapa di rumah, apa yang bisa kita jawab sebagai seorang imam, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang sahabat. Nah mungkin itu bisa lebih tajam. Menurut saya sih, saya berpikirnya begitu. Tapi ya saya serahkan ke rekan-rekan kompak yang lain. Karena pasti ada pergeseran nilai-nilai yang luar biasa itu. Ya, silakan ditanggapi atau ada yang berbagi, silakan. Yang senior Pak Sinaga, tadi yang muda-muda sudah. Yang muda sudah, yang tua. Ini, ya. Izin Bapak-Bapak, saya Bukit untuk sharing. Ya, Pak Sihan ya. Ya, terima kasih Pak Charles Sinaga. Ya, Pak Agus, mohon maaf ini sebenarnya bukan generasi yang tanggung nih saya nih Pak. Kalau Pak Charles itu sudah punya mantu, sudah ngawinin anak. Kalau tadi Alvin anaknya masih dengan Mas Budi Bekti itu masih kecil-kecil, masih SD. Kalau saya masih tanggung Pak. Belum ada yang merit, tapi menurut saya sudah kuliah dan hampir tamat. Ya, jadi mungkin mengacu kepada yang Pak Sabto tadi sampaikan, saya mungkin ada prolog sedikit. Memang kata orang teladan itu lebih baik, satu teladan lebih bagus daripada 1000 kata. Memaintain anak-anak yang zaman sekarang itu memang sulit sekali. Apalagi tadi dari Bro Alvin bilang ada hegemoni. Praktis menurut saya, sekarang ini orang tua itu punya uang, punya senjata, tapi nggak bisa memaksakan itu kepada anak-anak yang sekarang. Bahkan kadang-kadang mereka itu seolah-olah tidak butuh kita. Padahal nanti kalau mentoknya mereka pasti butuh kita. Itu yang kita alamin. Nah, pengalaman saya selama ini, saya merasa sudah melewati
terutama untuk anak saya yang pertama, si Bima. Dia sekarang sudah kuliah dan hampir tamat, sedang mengerjakan skripsinya. Saya sudah merasa sudah sempat melewati fase di mana fase kritis kepada anak saya ini. Yang waktu melepas dia untuk kuliah di Surabaya, saya pesan sama dia waktu itu. Pesannya lebih kurang ada 3 pesan yang saya sampaikan. Kamu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau mau bergaul, lihat-lihat dulu siapa temanmu yang untuk kamu bergaul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pesan sama dia untuk menjauhi pergaulan bebas. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, karena ini nanti pergaulan bebas ini bisa merusak masa depannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang paling saya takutin, sampai saya membilang, kalau lu yang pertama, yang kedua lo lakukan, tapi yang ketiga ini yang paling berbahaya, narkoba. Ini yang sangat sekali sangat saya khawatirkan. Ternyata ya puji Tuhan, fase-fase selama dia di awal semester sampai dengan semester 8 ini, saya melihat perkembangannya bagus, di mana dia boleh mengikuti studinya dengan baik dan boleh sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahnya. Jadi mungkin itu yang kekhawatiran orang tua. Tapi saya merasa apa yang menjadi teladan buat anak-anak kami, ya sudah kami berikan. Mungkin memang waktu awal-awal dulu, saya waktu masih merokok, itu istri saya sempat ngomong, kalau mau ngomong anakmu nanti mau pingin nggak ngerokok, ya lu berhenti merokok. Akhirnya itu saya lakukan, supaya saya bisa memberikan contoh yang baik. Saya tidak merokok lagi. Sampai sekarang pun saya lihat anak-anak saya itu tidak kenal dengan rokok. Jadi itu mungkin teladannya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan new normal, dengan saat ini, saya sudah 2 bulan ini kita melakukan ibadah di rumah. Saya bilang, kalau kita mau ibadah, sikap kita tunjukkan dulu bahwa kita benar-benar mau menghadap Tuhan. Saya berikan contoh, pakaian kamu ya, jangan lagi pakaiannya biasa-biasa. Tunjukkan pakaianmu rapi, mandi dulu, pakaiannya rapi. Kita mau beribadah loh, mau memuji Tuhan, mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bilang kita harus mandi, pakaian kita harus rapi. Kamu aja mau sekolah atau mau keluar rumah harus rapi. Asa ini mau menghadap Tuhan kita nggak rapi. Itu yang mungkin saya tunjukkan bahwa even itu kita ibadah di rumah, kita tunjukkan sikap-sikap kita bahwa kita sedang beribadah, sedang memuji Tuhan, dan kita dalam keadaan rapi. Hikmat, juga kita tunjukkan sikap kita bahwa kita serius pada saat mengikuti ibadah. Karena anak-anak sekarang gini, ibadah sudah dimulai, HP-nya masih dipegang-pegang, masih dipencet-pencet. Itu masih begitu. Jadi kita tunjukkan sikap kita, sikap doa kita, sikap kita memuji Tuhan, bahwa kita saat ini sedang memuji Tuhan. Even itu dilakukan di rumah. Jadi mungkin itu yang kondisi yang bisa saya berikan. Poinnya adalah teladan itu, satu teladan lebih baik daripada 1000 kata. Mungkin itu Pak Sinaga dan Pak Sabto. Terima kasih. Terima kasih Pak Bukit. Terima kasih Pak Siahaan. Tadi beliau berbicara soal keteladanan ya, soal keteladanan sebagai ayah gitu. Kedua tadi dalam konteks new normal memberikan contoh praktis tadi soal ibadah di rumah, bagaimana beliau tetap mengarahkan anak-anak supaya ya harus menyikapi ibadah di rumah itu tidak menjadi sembarang gitu ya. Saya dalam konteks itu apa yang kami lakukan kurang lebih 2 bulan, hampir masuk bulan ketiga ini, yaitu memang saya sendiri membangun ada nilai bersama dalam keluarga saya, gitu ya. Ada nilai bersama yang menjadi kesepakatan kami dalam konteks beribadah. Misalnya satu hal kesepakatan kita adalah jangan sekali-sekali terlambat. Itu bagi saya itu no discuss lah untuk hal itu gitu. Jadi kalau jam 8 mulai ibadah, jam 8 kurang 10 kita sudah duduk bareng gitu. Kita ada sesaat semacam persiapan gitu ya, ada saat teduh, dan itu juga
sekalipun di rumah sekarang itu saya dorong. Termasuk juga ya siapkan persembahan, jangan lalu karena beribadah di rumah lalu persembahannya nanti setelah ibadah selesai. Itu saya dorong untuk tetap kita bisa melakukan sama layaknya seperti ibadah kita di gereja. Itu contoh-contoh praktis kalau dalam konteks peribadatan di rumah yang disampaikan Pak Sabtu. Silakan Bapak yang lain, mungkin ada yang bisa berbagi. Tuh, ternyata ada perspektif yang berbeda ya, bapak-bapak yang lebih muda dengan yang senior ya. Yang senior mirip, yang bapak-bapak muda mirip juga nih. Gitu. Ini yang tengah-tengah ini, yang tengah-tengah ini Pak Charles sama Pak Bukit kan, ya umurnya nggak terlalu selisih lah. Sebentar lagi juga Pak Bukit akan mantu kan. Ini ada nih, ini Bro Gustaf ini ya, ini Pak Gustaf ini. Saya nggak tahu ini generasinya yang mana gitu. Ini Pak Charles ini ada ya, ini admin kita ini yang memfasilitasi kita Zoom meeting terus ini. Biasanya dia punya perspektif ini karena dia suka dengan dekat anak-anak muda gitu. Anak-anak muda di sini banyak difasilitasi oleh dia kalau mau maju. Tapi nggak tahu nih jadi orang tuanya gimana nih. Ya, silakan Pak, silakan. Pak admin. Halo. Halo Pak. Ya, kedengaran. Silakan Pak. Gustaf. Oke, kalau terlalu silau agak sedikit dibalik aja ininya. Saya lupa bawa topi tadi, jadi apa boleh buat lampunya kelebihan. Oke, salam kenal, saya Gustaf, GKMI Cepaka Putih dari beberapa yang mungkin yang baru lihat juga ya. Oke. Topiknya menarik dan saya baru saja diingatkan kembali. Ya, ada satu kata yang saya suka, yaitu terkadang kita lupa untuk mengingini apa yang kita sudah miliki. Terkadang kita lupa mengingini apa yang sudah kita miliki. Ya, saya dulu itu senang banget sama kata-kata ini, itu membantu saya untuk merasa puas apa yang sudah saya miliki. Keluarga adalah salah satunya. Saya menikah agak sedikit terlambat, ya, umur 34, ya, ada mungkin beberapa yang lebih muda dari saya menikahnya. Umur 34 saya menikah, jadi udah agak telat. Dan keluarga adalah sesuatu yang jelas saya ingini pada saat itu. Jadi kalau mau dibilang saya menikah itu memang benar-benar kepengennya saya. Dan kepengennya saya itu juga bukan hanya untuk menikah, tapi juga untuk punya anak. Jadi setelah saya dapat semuanya itu, saya review kembali dan itu menyemangati saya bahwa malam ini diingatkan kembali bahwa saya harus kembali ke posisi di mana saya mengingini. Ya, ini membantu saya untuk recommit. Di mana saya bisa menjadi imam, saya bisa menjadi sahabat, ya, untuk anak-anak saya juga dan untuk istri saya. Dan kebetulan ya saya itu kalau di rumah anak-anak itu udah kayak saya bang jawabannya mereka. Jadi semua pertanyaan itu pasti dilempar ke saya. Ada pertanyaan sekecil apapun itu mereka secara bebas bisa WA ke saya, bisa nanya langsung ke saya. Entah saya lagi Zoom, entah saya lagi apapun itu, dia nggak peduli. Karena dia tahu bahwa mereka adalah prioritas saya. Ya. Jadi, mereka punya privilege tersendiri. Mereka tahu itu. Seperti halnya saya tahu, saya itu anak istimewanya Tuhan Yesus. Ya, demikian pula dia. Mereka pun tahu bahwa mereka itu anak spesial saya. Karena itu mereka bisa datang kapanpun itu dan saya nggak bisa nolak. Ya, ada satu tadi pertanyaannya ke arah
ke arah ini, diminta sama Pak Sabto ngarahin ke arah gereja ya. New normal tadi. Ada satu hal di mana new normal ini saya senang new normal ini karena saya punya banyak waktu. Itu hal yang paling saya suka adalah saya ada di rumah dan bersama dengan keluarga. Karena itu kalau liburan, saya nggak peduli pelayanan apapun itu, Pak Agus sudah tahu mungkin. Pasti saya hilang 1 bulan. Ya, kalau lagi musim liburan itu saya hilang 1 bulan sama keluarga. Jadi memang benar-benar saya menikmati. Tapi ada bedanya di situ. Kala new normal ini, di mana saya justru nggak bisa kebaktian bareng-bareng sama mereka. Kalau misalnya saya ke ibadah, karena gereja saya dengan gereja anak-anak itu beda. Jadi mereka punya online sendiri, saya pun punya online sendiri. Jadi kita nggak bakalan pernah ketemu itu, ya. Tapi kalau misalnya kita ada di liburan, kalau ada di liburan itu biasanya kita itu merenungkan firman Tuhan sama-sama. Nggak ada alasan, nggak ada online dan nggak ada apapun. Itu yang saya miss-nya. Dan saya mungkin akan buat satu undangan tersendiri, ya. Mungkin Zoom di kamar masing-masing, bikin Zoom sendiri, ya. Ya kalau mereka nggak mau ini. Tapi anyway, kita perlu approach tersendiri kepada anak-anak generasi sekarang. Betul, dan saya rasa semua orang tua itu pasti beda generasi dengan anaknya. Jadi itu bukan satu hal yang wah, ya. Semua dari dulu, papa saya pun beda pasti generasi dengan saya. Tapi dia itu bisa paling nggak memberikan sesuatu buat saya. Nah, jadi mungkin dalam hal ini saya diingatkan untuk terus-menerus memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya, menjadi sahabat buat mereka, menjadi imam buat mereka juga. Jadi kalau mau dibilang rekomitmen tadi, saya pengen terus-menerus mempunyai perasaan ini, di mana saya pengen untuk jadi imam, saya pengen untuk jadi teman buat anak-anak saya, karena saya masih memiliki itu. Saya pengen terus untuk memiliki anak-anak saya, ya mungkin satu kali kelak kayak Pak Charles ya. Pak Charles sudah say goodbye terhadap anak-anaknya. Ya, mereka tidak ada di bawah kita lagi. Itu satu hal yang belum saya bayangkan. Terus terang saya ada di antara yang muda dan yang tua ini, ya. Tapi saya cukup menikmati saat ini, di mana apa yang Tuhan kasih buat saya dalam syukur saya nikmati. Mungkin itu Pak yang bisa saya bagiin malam ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gustaf. Sangat menolong kita ya. Tadi beliau menyampaikan soal keinginan ya, penyegaran keinginan untuk memiliki itu menjadi penting memang, karena di situ nanti memunculkan rasa cinta kasih dan tanggung jawab kita gitu ya. Kalau saya Pak Gustaf sebenarnya belum say goodbye lah ya, belum, karena bagaimanapun orang tua sebenarnya tidak akan pernah berakhir perannya sampai kapanpun. Sudah menikah pun nanti anak-anak ya pasti juga tetap peran kita sangat dibutuhkan ya. Sedikit sharing, jadi saya sambil menyampaikan ini, anak saya yang paling kecil sekarang, jadi yang paling kecil Simon itu adalah ketua GLC di GKMI Karunia, kelompok mudanya, dan dia sedang mengikuti pendidikan S2 di Untar, Tarumanegara, manajemen konstruksi. Dia lulusan dari Udayana Arsitek. Nah, kalau peran saya sekarang sebenarnya lebih banyak mungkin kalau saya bisa artikan sebagai partner ya, partner strategis dalam membangun dialog. Jadi dia baru selesai menjalani semester 1-nya, dan tadi malam saya sangat bersyukur dengan kondisi peribadatan kita sekarang dan mereka work from home, walaupun tidak selalu, kami punya waktu untuk beribadah setiap jam 9 malam, setiap malam. Dan itu saya gunakan untuk menjadi media untuk sharing dan refleksi juga gitu. Jadi tadi malam kami coba berefleksi, 1 semester dia udah selesai, pembelajaran apa yang dia
dia dapat. Jadi saya lebih banyak memerankan sebenarnya mengajak mereka untuk berpikir tentang hal-hal yang sifatnya filosofis gitu ya, value gitu. Kenapa kamu S2? Untuk apa kamu S2? Bagaimana? Jadi saya coba angkat itu kepada mereka gitu. Jadi itu yang saya perankan. Saya sangat sadar bahwa saya tentu bukan seimbang lagi lah dalam pengetahuan teknisnya. Mereka sudah lebih maju di bidang itu. Itu salah satu contoh sekarang kalau dikaitkan dengan new normal, dengan peribadatan di rumah. Oke, kita udah 30 menit lebih nih. Mungkin kita kasih waktu dulu kepada Pak Sabto untuk memberikan tanggapan dari beberapa komentar tadi atau tanggapan atau pengalaman. Tapi sekaligus juga saya kira Pak Ketua Sinode kita, Pak Agus, bisa itu maksud saya, Pak. Teman yang lain. Ya, silakan. Siapa yang Pak lebih dulu? Agus mungkin bisa ngasih insight silakan. Pak buat kita, Pak. Baik, silakan Pak Agus, silakan. Justru saya mau denger ini Pak Charles gitu. Kan kalau saya ngomong nanti yang lain nggak kebagian. Nggak apa-apa. Ya. Mungkin nggak apa-apa Pak, bisa membuka, jadi tidak dikeluarkan semua dulu. Nanti ada bagian penutup Pak Agus, bisa kita berikan kesempatan lagi. Mungkin bisa membuka sedikit. Saya menajamkan 3 istilah itu ya. Istilah iman, istilah imam, istilah tadi? Dan sahabat. Sesungguhnya terminologi itu adalah terminologi yang dipakai pada pribadi Tuhan Yesus. Kalau imam misalnya ya, imam itu jelas adalah membawa umat berjumpa dengan Allah. Itu peran, fungsi yang harus dimainkan oleh seorang bapak, bahwa dia harus membawa umatnya siapa ya, seisi rumahnya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun caranya, kalau cara kan metodologi tentu harus mengikuti yang up to date dan seterusnya. Kalau metodologinya nggak pas, caranya nggak pas, ya bisa jadi malah gagal untuk sampai. Nah tentu kita harus terus belajar, itu imam. Yang di kitab Ibrani pun dikatakan bahwa pribadi Yesus adalah imam besar agung. Dialah perantara kita yang membelah segala batas-batas dan sekat, sehingga jarak antara Allah dan umat itu menjadi nggak ada sekat. Nah gimana kita memainkan peran menjadi hubungan antara Tuhan Allah semesta alam dengan umat atau anak-anak kita, istri kita, keluarga kita itu menjadi nggak ada batasnya, nggak ada barriernya. Gitu. Nah itu tantangan yang pertama berkaitan dengan imam. Yang kedua adalah bapak. Bapak itu kan pater. Ketika Tuhan Yesus ngomong siapa bapamu? Nah bapak ini menjadi penentu karakternya seperti apa. Itu terlihat dalam diri anak. Nah maka kata bapak itu pater. Pater lahir kata patron. Patron itu pola. Jadi tugas orang ayah sesungguhnya adalah membangun sebuah pola. Nah, pola ini adalah bisa menjadi baju, bisa menjadi rumah, bisa menjadi konstruksi tertentu. Nah, tugas kita adalah membangun pola itu gitu. Nah, pola itu bisa berupa bahwa kita itu jadi pattern, tuntunan, penuntun gitu. Nah, ini yang fungsi harus kita mainkan. Apakah kita memiliki pola yang dilihat, dicontoh, kita ajarkan, lalu membangun sebuah pola kehidupan tertentu buat anak-anak kita. Maka pattern, pola, bentuk, arah, tuntunan, tatanan, nah itu pasti ayah itu. Maka father. Lalu yang ketiga adalah sahabat. Nah Tuhan Yesus sendiri kan ngomong gitu. Kamu ini bukan hamba. Kalau hamba tinggal di luar, kamu anak. Tetapi juga kita ini adalah sahabatnya. Bahkan Tuhan pun menganggap kita sahabat. Sahabat ini bisa menjadi adalah support system atau rekan seperjalanan. Atau kalau istilahnya Pak Sinaga tadi adalah partner. Nah, sekarang anak-anak muda punya istilah yang bagus, support system, rekan seperjalanan. Nah, itu kan seperti ketika Yakub jalan bingung, nggak tahu kemana, berbantalkan batu, tidur lelap bahkan dalam pergumulannya. Siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia? Nah, itu loh. Jadi sahabat adalah kesulitan ada, hal yang baru ada, suatu masalah pasti ada, tetapi bahwa kita ada bersama-sama dengan dia dalam pergumulannya, itu menjadi penting. Barangkali kalau soal teknis, benar Mas Sinaga, saya kalau ngobrolin dengan Bung Alvin, walaupun usia saya selisihnya mungkin nggak terlalu jauh, tetapi juga sudah banyak hal yang saya nggak mudah paham gitu. Anak saya juga demikian, tapi saya rasa kok ya bukan soal pola, tapi hadir, ada bersama-sama, berjalan mereka, menemani pertumbuhan mereka, kita pun belajar bersama dengan mereka. Saya itu senang dengan satu istilahnya Joyoboyo. Namanya kebun nyusu gudel. Tahu ya?
Akan ada masa di mana gudel itu anaknya kerbau. Padahal kan harusnya induknya itu kerbau, itu menyusui gudel. Tapi akan ada masa di mana kerbau itu menyusu kepada gudel, anaknya. Dan benar hari ini kalau orang tua nggak belajar dari anaknya habis. Gitu. Jadi habis. Justru saya banyak belajar tentang metodologi, belajar tentang teknologi, belajar tentang bahasa dalam arti bukan hanya sekedar bahasa Inggris atau Indonesia, tapi apa bahasa hari ini itu dari anak saya. Jadi kalau saya nggak belajar dari dia, saya akan gagap dan gugup. Nah, persahabatan bukan berarti bahwa hanya mereka yang kemudian merasa ditemani, bahwa kita pun bisa merasa ditemani oleh anak kita. Yang nggak usah gengsi-gengsian juga lah. Ini juga perlu kita belajar. Saya sepakat dengan Bung Alvin. Benar, Bung Alvin, bahwa kita pun harus belajar. Nah itu paling enggak Pak Charles. Itu bisa panjang untuk berdiskusi dengan yang lain. Monggo. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agus. Pak Sabto, mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, saya menambahkan sedikit. Jadi saya lebih bukan berarti menafikan yang dua ya. Jadi kata sahabat itu memang sangat hangat menurut saya. Ya. Jadi benar-benar saya merasakan perbedaan nuansa ketika saya masih bersama-sama dengan kedua anak saya, dan yang sekarang saya terpisah dengan si sulung karena harus kuliah di Malang dan sampai sekarang belum bisa pulang. Per hari ini harusnya pulang tapi nggak bisa karena terlalu ribet urusannya. Mengurus surat izin keluar masuk Jakarta itu sangat ribet ternyata, dan dia sudah mencoba dan agak ribet. Jadi dia memilih untuk memending kepulangannya. Jadi sampai sekarang kami baru bertiga, saya, istri, dan anak saya yang kedua. Nah, arti kata sahabat ternyata tidak harus dimaknai kita harus bersama ternyata. Nah, justru saya sekarang semakin intens berdiskusi dengan anak saya yang pertama ini lewat WA atau video call. Sudah banyak perubahan anak saya waktu masih SMA bersama-sama dengan saya dan waktu kuliah. Dia sekarang masuk semester yang keempat. Pola pikirnya udah berubah, cara berbicaranya juga mulai berubah karena mungkin banyak ilmu dan pengalaman baru yang dia dapatkan, dan juga pengalaman berubah terpisah dari orang tua. Tapi justru di situ saya dibukakan dunia-dunia yang harus saya selami, yaitu dunianya dia selama tidak bersama-sama dengan saya. Bayangkan dari SD sampai kelas 3 SMA saya antar jemput dia. Nah, semenjak kuliah saya jangankan antar jemput, ketemu aja nggak pernah. Ya. Tetapi justru disitulah arti sahabat itu teruji. Ya, jadi justru dia malah terbuka banyak hal. Ya, dia sekarang mulai dekat dengan cowok, dia berani utarakan dengan dalam tanda petik vulgar. Ya, maksud dengan apapun yang dia rasakan dia ceritakan habis gitu ya. Dan kalau kita nggak hadir sebagai sahabat, maka yang muncul adalah judgment, ya, penghakiman karena tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan zaman kita, tidak sesuai dengan etika-etika yang kita bangun, ya. Dan itu ternyata sekalipun terpisah justru saya menemukan makna sahabat dengan anak saya yang pertama dalam nuansa yang berbeda. Jadi menurut saya malah jangan gagap dan gugup kalau kita mungkin terkendala komunikasi, terkendala jarak, terkendala tempat, terkendala ruang, ya. Tapi toh sebenarnya kita kalau memang kita terpanggil menjadi sahabat seperti Yesus mau menjadi sahabat kita, maka kendala-kendala itu tidak berarti karena kita selalu bisa mengatasi kendala itu. Karena cinta yang sejati itu selalu menembus batas. Nah, itu keyakinan saya. Seperti cintanya Tuhan itu menembus batas. Kalau kita mencintai anak kita dengan cinta yang sejati, pasti cinta itu akan menembus batas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto, terima kasih Pak Pendeta Agus tadi juga sudah menyampaikan penajaman terhadap makna imam, ayah, dan sahabat tadi bagi kita. Waktu kita sekarang sudah hampir, udah 8:30 ya, 20.30. Kita udah hampir 1,5 jam. Apakah masih ada yang ingin berbagi sebelum kita mengakhiri fellowship kita ini? Saya mendapat dari Pak Sabto, waktu kita kurang lebih 1 sampai 1,5 jam kita gunakan. Silakan kalau masih ada yang masih ingin berbagi, Pak
Suharjo mungkin atau teman-teman yang lain? Saya jujur pengen mendengar dari Cak Nur, Ketua PGMB 1, dan juga dari Gembala GKMI Pengharapan, Pak Edi. Ketua PGMB itu Pak Samsur Rizal. Oh, Pak Samsur Rizal. Oh, sorry. Cak Nur sekretaris ya? Pak Nur sekretaris. Ya. Sorry Pak Rizal. Maafkan hambamu ini. Ya, ada Pak Rizal. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Rizal, Ketua PGMW Kompak PGMW 1. Atau siapa aja ya? Saya tadi nunjuk aja sih supaya ada yang ngomong gitu. Pak DSS silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Saya pikir sudah baik materi dari Pak Sabto. Terima kasih. Saya tidak komentari. Saya pikir baik kalau saat ini pun kita bisa bersahabat satu dengan lainnya. Kan belum kita semua berbicara, belum kita semua kenal. Mungkin saatnya kita bisa bersahabat mulai dari forum yang seperti ini gitu ya. Kalau dari saya perkenalkan ini ada Pak Anton, nih Ketua Majelis GKMI Pengharapan. Ada Pak Hadi Sudarto, itu juga dari GKMI Pengharapan. Tadi ada satu lagi Pak Haji, tapi sepertinya dia udah meninggalkan forum kita, itu dari Pengharapan. Ya, itu saya perkenalan aja, Pak. Terima kasih untuk materinya. Nanti yang lain bisa perkenalkan juga. Kita bisa jadi sahabat juga ini ya. Justru saya usul nih, minggu depan ini kami Pengharapan hostnya ini ya. Boleh itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Gembala Pengharapan ya. Iya, Pak. Gembala GKMI Pengharapan Kelapa Gading ya. Pak Edi SS namanya, Pak. Ya, Pak Edi. Makasih. Salam kenal Pak Edi. Iya, Pak. Ya. Pak, ada dari Kompak pengurus PGMW 1, Pak Rizal tadi? Atau sekretaris Pak Rohib? Pak Ketua, mohon izin. Ya. Ada Pak Ketua saya Pak Samsul Rizal. Ya. Terima kasih Pak Sabto untuk wejangannya malam hari ini. Syaratnya betul-betul mantap Pak, dapat dinikmati dan secara pribadi kembali diingatkan seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Gustaf, diingatkan kembali keberadaan kita sebagai pria yang memiliki banyak fungsi, namun yang paling kita dengar pada saat ini untuk diingatkan kita supaya menjadi imam, bisa menjadi sahabat, dan itu merupakan suatu hal yang sebetulnya klasik. Namun, ya, walaupun klasik, tapi itu harus menjadi bagian kita sebagai laki-laki. Saya bersyukur ketika selama hampir 2 bulan ini mengalami situasi di mana kita harus berada di rumah, semakinlah kita mendekat kepada keluarga kita. Saya merasakan dengan istri saya itu semakin hari semakin kelihatan mesranya lebih nampak, Pak. Iya. Walaupun ya saya bilang ke istri saya, rute kita ini sepanjang 2 bulan ini adalah sumur, kasur, dapur. Tapi itu dilakukan secara bersama-sama begitu. Dan ini menambah kemesraan bagi saya dengan istri saya. Ya. Jadi suatu hal yang baik menurut saya selama pandemi ini untuk lebih meningkatkan kepada anggota keluarga kita. Dan bagaimana ketika nanti kita keluar dari situasi ini, tentu ini adalah sebuah pembelajaran yang bisa tetap kita lakukan di masa yang baru nanti. Saya kira itu Pak yang dari saya. Namun sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian yang telah ambil bagian malam hari ini untuk terlibat dalam kita berkoinonia bersama-sama di PGMW 1. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Agus, berharap bahwa minggu depan
Pak Edi, pengharapan berkenan untuk menjadi bagian dari kita untuk belajar, Pak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Nur. Terima kasih Cak Nur. Ya, sebelum nanti kita akhiri, Pak Sabto nanti tentu akan membuat semacam rangkuman dari percakapan kita ini, berbagi kita ini. Mungkin saya lihat juga ada Pak D ini, Pak Firnoyoso mungkin bisa juga berbagi kepada kita. Dua anaknya ini, satu di Belanda sekarang dan satu di Amerika ini. Dua putri. Betul, dan, Pak. berkarya di sana. Silakan, Pak. Ada dua senior yang menurut saya bagus untuk Pak Charles. Ini Pak Firnoyoso sama Pak Ari nih. Ini sama-sama masa pensiun. Ini Pak Ari Manopo ini. Pak Ari baru Manopo. saja masuki masa pensiun. Ya. Silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Yoso. Malam Om, malam ya. Om. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih ya, kita sebagai ayah, imam dan sahabat yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto. Ini adalah semacam trademark atau kita adalah mempunyai merek sebagai laki-laki sejati yang dibahas yang 2 minggu lalu. Saya kira itu ya. Lalu apa itu yang new normal itu? New normal itu dimulai dengan disiplin. Ya. Jadi saya ini sudah generasi tua, sudah pensiun, ya, dan sudah ya ada pengalaman untuk mendidik anak. Kami mendidik anak mulai anak kami kecil masih bayi. Kami yakin bahwa itu dimulai dengan disiplin. Disiplin itu disiplin dari kehidupannya sehari-hari. Disiplin mulai bayi, biasanya kalau bayi itu kalau malam sering ngompol, sering pipis di tempat tidur. Tapi bagaimana bayi ini tidak pipis di tempat tidur, itu adalah disiplin. Jadi kita yang bangun dan supaya mepipiskan dia, itu salah satu disiplin yang mulai sejak awal. Namanya dan, natur, Pak ya, natur ya. Ditatur itu. Jadi terus terang aja anak saya tidak pernah ngompol. Mulai kecil ya, mulai bayi. Ya, ini disiplin mulai kecil itu. Nah, disiplin itu terus kami bicarakan sehari-hari, kami yakin bahwa saya sering memberitahu kepada dia mulai kecil itu. Jadi pada waktu dia masuk TK juga begitu. TK itu adalah kewajibanmu untuk menjadi murid TK. Nanti SD juga begitu. Jadi banyak orang yang pusing, anak-anak kecil itu minta diajari, ya pada waktu dia SD matematikanya aja saya sudah tidak ngerti, sudah tidak bisa ngajari saya. Nah, oleh sebab itu saya beritahu bahwa kalau kamu tidak tahu, kalau tanya kepada bapak, kepada mama tidak tahu ya tanya kepada guru. Dan itu adalah kewajibanmu untuk belajar. Oleh sebab itu kalau orang tua pada sibuk mendisiplin dan menyuruh anaknya belajar, ya kami tidak menyuruh anak saya belajar, tetapi dia mengerti, dia belajar sendiri. Itu salah satu disiplin yang kami berikan kepada anak-anak kami. Sehingga pada waktu kami tanya, oh sudah belajar, oh sudah Pak, sudah mengerjakan tugasnya, sudah, mana tugasnya? Ini. Besok pagi apa yang harus dibawa, disiapkan hari ini, malam ini. Pakaian apa yang perlu dipakai? Itulah disiplin-disiplin yang kami berikan kepada anak kami. Dan kami memberitahu kepada mereka, kalau kamu nanti usia 18 tahun, kalau kamu bersama-sama dengan papa dan mama, selama 18 tahun, kamu belajar disiplin secara rohani, disiplin secara jasmani. Dan pada waktu umur 18 tahun, kami rela melepas mereka sekolah di Bandung. Kami tinggal di Bekasi. Anak kami perempuan dua-duanya. Jadi Pak Sabto tidak terlalu cemas Pak untuk melepas anaknya sekolah di Malang. Sekolah di Bandung kami percaya bahwa sudah 18 tahun, apa yang kami ajarkan, apa yang kami teladankan kepada anak-anak kami, pasti dia akan menjaga dirinya dan dia akan kuat. Itu keyakinan kami. Ya. Dan keyakinan kami itu kadang-kadang masih diikuti dengan kekhawatiran.
tetapi kekhawatiran serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa anak-anak kami yang kami sudah didik sampai umur 18 tahun itu cukup untuk membekali mereka. Karena kami mendidik mereka dengan disiplin, dan disiplin ini tidak memaksa. Tetapi disiplin kami memang demokrasi. Betul Pak Agus tadi. Kerbo nyusu budel. Sering saya belajar dengan mereka. Apa yang mereka tahu, saya tidak tahu. Nah, itu yang sering kami belajar dan kami menyadari itu, ya. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita teladankan, itu yang kita harapkan untuk mereka mengikuti teladan kita. Tetapi kalau ada anak-anak yang tidak mengikuti teladan orang tua, saya sering mengumpamakan. Pada waktu pasir dan semen itu diaduk dengan air, maka itu lunak sekali dan mudah dibentuk. Tetapi pada waktu ditinggalkan, semen dan pasir dicampur dengan air dan ditinggalkan satu malam, besok menjadi batu. Dan disitulah kealpaan daripada orang tua. Yang sini adalah ayah. Jadi kalau anaknya begini, begitu, begono, begini, ya kembali kepada teladan orang tua. Dan apakah kita pernah alfa untuk menyampaikan? Hidup kami tidak sempurna, ya. Ini adalah cara kami mendidik anak, ya tidak sempurna. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, dalam waktu tidur, dalam waktu berjalan, dalam waktu berdiri, selalu menyampaikan dan memberikan teladan kepada mereka, maka apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Saya kira itu, dan memang anak kami setelah lulus dari ITB Bandung itu usianya 23 begitu, 24, lalu umur 27, perempuan, anak kami yang kedua, dia mengambil S2 di Belanda. Tuhan juga menyertai dan menjagai dia sekarang masih di sana. Lalu anak kami yang pertama memang sudah punya anak, kami sudah punya cucu 2 yang hidup, sebenarnya 3, yang tinggal di Yucaipa, California, di Amerika, sejak tahun 2013 yang lalu. Tuhan menjaga mereka, Tuhan menjaga kami, dan kita mulai dengan disiplin. Itu. Jadi kita bisa menjadi ayah, bisa menjadi imam, bisa menjadi sahabat, tetapi jangan lupa bahwa kita mempunyai disiplin di dalam keluarga kita masing-masing untuk memberi contoh dan mendidik mereka supaya apa yang kita inginkan dan apa yang kita ajarkan itu yang akan terjadi. Saya kira itu sharing saya malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Firnoyoso. Pak Ari tadi? Pak Ari Manopo, ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak, Bapak-Bapak. Salam kenal, saya Ari Manopo dari GKMI Cempaka Putih di tempat Pak Agus Mayanto. Ya. Jadi saya juga, usia saya sudah 56 tahun, dan kemarin tanggal 1 Juni itu adalah memang hari tanggal pensiun saya. Jadi saya bekerja di salah satu BUMN, dan surat pensiun saya itu sudah terbit, jadi 1 Juni saya sudah resmi pensiun. Nah, saya punya anak 2 orang, yang besar laki-laki 26 tahun, kemudian yang kedua perempuan itu berumur saat ini 21 tahun. Nah, benar seperti yang Pak Firnoyoso tadi sampaikan, bahwa kadang-kadang kita memang mendidik anak-anak itu tidak sempurna. Ada ketidaksempurnaan. Yang sangat ideal memang topik kita hari ini, yaitu kita sebagai ayah, sebagai orang tua laki-laki, itu berperan sebagai iman, ayah, dan sahabat. Kalau dalam hubungan kami dengan anak-anak, saya dan anak-anak, itu adalah sebagai imam atau sebagai ayah, saya kira peran itu sudah kami lakukan. Namun sebagai sahabat, seringkali saya merasa kurang dekat dengan anak-anak. Dan
malam hari ini saya bersyukur saya di challenge, diberi ruang untuk saya masih bisa membangun persahabatan yang dekat dengan anak-anak. Jadi dengan anak saya mungkin saya tidak sangat akrab meskipun saya tidak bermusuhan, tapi saya sebenarnya masih menginginkan suatu keakraban dengan anak. Mungkin perjalanan selama saya mendidik mereka, mungkin dari sikap saya ada hal-hal yang kurang sehingga rasa persahabatan dengan anak-anak itu kurang. Dan ini saya kira saya masih punya ruang, mudah-mudahan Tuhan masih berikan umur kepada saya untuk saya akan menjadi sahabat untuk anak-anak saya di kemudian hari. Ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak memberikan suatu kesempatan, suatu perenungan di mana kesempatan untuk menjadi sahabat bagi anak-anak itu masih ada untuk saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kenormalan baru. Saya tertarik berbagi sedikit aja. Ada istilah baru namanya YOLD. YOLD itu young old. Jadi young old ini adalah orang-orang yang usianya 65 tahun sampai 75 tahun, namun masih memiliki karakteristik anak muda. Jadi ini mungkin untuk bapak-bapak yang saat ini mungkin sudah di atas 50 tahun, jadi maksud saya masih ada kesempatan terus kita untuk belajar. Dan ada istilah baru yang namanya YOLD, young old, di mana tadi Pak Agus Mayanto maupun Pak Firnoyoso menyampaikan bahwa ada momen saat ini yaitu kita sebagai orang tua belajar kepada anak-anak. Dan itu memang harus kita lakukan supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan supaya kita tetap juga bisa menikmati kemajuan zaman. Nah, itu saya kira rasanya menjadi kita itu tidak perlu setelah pensiun itu merasa sudah ngelokro, sudah habis masanya, tapi ternyata ini memang sesuatu yang indah ke depan, masih ada momen-momen kita terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja semuanya itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya kira itu dari saya, Bapak-bapak. Terima kasih untuk sharing malam hari ini yang luar biasa, baik dari yang kawan-kawan yang muda, kawan-kawan yang sudah lewat muda tapi belum terlalu tua, ataupun bapak-bapak yang sudah senior seperti saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Ari untuk keterbukaannya tadi ya, menjelaskan mengenai pengalaman Bapak di bagaimana berelasi dengan putra Bapak. Dan terima kasih juga untuk sikap optimisme yang diberikan kepada kita untuk bisa terus belajar ya, berapapun usia kita sekarang ini. Baik, kita sudah hampir memasuki jam 9, dan saya kira ada beberapa di antara kita juga ingin masuk dalam doa keluarga. Kami sendiri memang rutin sekarang di masa pandemi ini, karena anak-anak memungkinkan yang sangat sulit sebelum pandemi ini. Setiap jam 9 kami ada ruang doa di keluarga, dan sekitar 15 menit kami gunakan juga untuk berefleksi hal-hal apa yang menjadi pembelajaran sepanjang hari ini. Jadi dua anak saya sekarang memang bekerja full di kantor, satu di Jakarta dan satu di Bekasi, tapi satu anak saya paling kecil ini, Simon, bekerja di rumah, dia di perusahaan Jepang, dan perusahaan Jepangnya ini sangat nurut dengan PSBB Jakarta, jadi semua mereka bekerja dari rumah. Jadi ini kesempatan kami juga bisa bisa saling sharing lah. Saya kira itu satu pembelajaran juga dari keluarga yang saya bisa bagikan kepada Bapak. Jadi ruang ini kami pakai 15 menit, bahkan karena sekarang Pak Sabto itu ada semangkok salad, bukan tiap hari, tapi 2 atau 3 kali dalam satu minggu. 3 kali kami selalu menjadikan itu sebagai renungan penghantar sebelum kita berdoa. Jadi saya kira diskusi kita sangat menarik, dan tentu ini akan
tetap relevan untuk kita percakapkan gitu ya. Dan malam ini bisa kita akhiri dulu, bisa kita ambil waktu di kemudian hari untuk melihat mungkin langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam konteks kompak komunitas kaum bapak di PGMW 1. Nah, sebelum kita masuk pada dua penutup, saya memberikan waktu dulu kepada Pak Pendeta Agus, barangkali ada closing statement. Yang paling akhir nanti saya berikan kepada Pak Sabto yang tadi mengawali pemantik diskusi kita. Pak Agus, dipersilakan. Jadi ayah itu keren. Itu aja Pak Charles. Jadi jangan lewatkan kesempatan jadi ayah itu keren kan. Iya, jadi ayah itu keren. Setuju, Ya. setuju. Baik, oke. Ya, singkat Pak ya, itu ya. Oke. Baik, Pak. Setuju. Baik, Pak Sabto. Pak Sabto. Pak. Ya. Pak Agus mengatakan ayah itu keren, ya, dan memang itu benar. Jadi jangan sesali, jangan pernah ratapi kita menjadi ayah, ya. Jangan pernah menyesal menjadi ayah. Ya, malah justru saya yang terberkati malam hari ini, ya. Ada dua kata yang saya highlight, yaitu tentang keteladanan dan kehadiran. Keteladanan nggak akan bunyi apa-apa tanpa kehadiran. Itu tadi sudah dicontohkan oleh Pak Yoso, Pak Ari, oleh beberapa bapak ya. Bahkan dari Pak Alvin tadi, Alvin ya, saya juga mendapat pantikan gitu ya, untuk saya berpikir ulang untuk mendekati anak-anak saya tentang bahwa generasi milenial ini akan kills everything gitu katanya. Tapi jangan takut ya, ancaman kills everything itu bisa kita redam dengan benar-benar kita menjadi teladan dan hadir saat-saat mendampingi anak-anak kita yang sedang bertumbuh. Dan itu yang saya perjuangkan dalam posisi saya sebagai ayah yang keren tadi. Ya, saya akan hadir. Ya, makanya saya belajar bahasa mereka, tiktokan bareng mereka. Ya, belajar gabut itu apa. Ya, kita harus banyak tahu tentang bahasa-bahasa program mereka supaya kita ada jembatan. Ya, kita terbangun jembatan lewat bahasa-bahasa mereka. Ya. Dan itu juga yang saya dapatkan lewat Pentakosta kemarin. Ya, Roh Kudus saja hadir dengan memakai bahasa yang bisa dimengerti. Jadi mari kita juga hadir dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh anak-anak kita, oleh umat terkecil yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Ya. Jadi sekali lagi malam hari ini saya justru yang terberkati. Ya. Jadi mari kita bersama-sama saling mendoakan untuk kita boleh benar-benar menjadi ayah, jadi imam, jadi sahabat yang bukan hanya memberikan teladan, tapi juga hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Agus dan Pak Pendeta Muda Sabto. Saya tidak membuat kesimpulan karena ini adalah percakapan sharing bersama kita untuk saling memperkaya kita. Tapi yang saya coba catat adalah saya sangat meyakini, mengamini, dan mengimani ya, bahwa kehadiran Allah, kehadiran ayah di tengah-tengah keluarga adalah mutlak merupakan inisiatif dari Tuhan. Jadi bukan karena kehendak kita, tapi Allah lah yang berinisiatif menghadirkan seorang ayah di tengah keluarga yang sekaligus sebagai imam dan sekaligus sebagai sahabat. Karena ini inisiatif Allah, maka tentu Allah punya maksud untuk kita semua. Nah, mari kita perankan kita sebagai ayah, kapan kita sebagai sahabat, dan kapan kita sebagai imam. Saya kira ini tiga hal terminologi yang tidak bisa dipisahkan dan satu yang lain. Tapi dia akan bergerak secara bersamaan. Dan yang terakhir tadi Pak Sabto sudah mengingatkan dan saya juga mencatat itu, bahwa dua kata penting sebenarnya yang saya coba lihat dari diskusi kita tadi yang menonjol dan berkali-kali muncul adalah pentingnya keteladanan, apapun gap generasinya sekarang itu ya, keteladanan penting, tapi present, kehadiran. Tadi Bapak Pendeta Agus, Ketua Sinode kita memberikan bottom line ya, menegaskan itu dengan sangat baik, penting kehadiran di tengah-tengah pandemi, dinamika kehidupan yang terjadi dan kemajuan yang terjadi, bagaimanapun sosok kehadiran seorang ayah bukan untuk menggurui, tetapi menjadi partner strategis bagi anggota keluarga itu menjadi sangat penting. Saya kira ini
ini diingatkan kita di dalam sharing kita, percakapan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, untuk kehadiran kita dan waktu serta pemikiran, dan sudah berbagi dengan sangat terbuka untuk bisa kita saling menguatkan. Mudah-mudahan ini ada hal yang sangat baik, tentu nanti bisa diambil oleh Kompak PGMU 1 untuk menjadi semacam langkah kita ke depan seperti apa di tengah-tengah pandemi yang masih sedang terjadi sekarang. Demikianlah diskusi kita dan fellowship kita malam ini. Sebagai pemandu acara, mohon maaf kalau ada kurang lebih, ya. Ada kekurang sempurnaan tadi, terlambat juga bergabung karena sesuatu hal teknis, dan mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama kita juga akan mengikuti perkembangan baru terkait dengan kenormalan yang baru yang akan kita jalani bersama di tengah kita sebagai jemaat GKMI, khususnya di PGMU 1. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak Pendeta Muda Melki untuk menutup kita dalam doa. Iya, Bapak-Bapak, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami boleh sharing tentang bagaimana kami menjadi imam. Di Bapakku menjadi Bapak, sahabat, dan imam tengah-tengah kenormalan baru ini, Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan menjadi bapak-bapak, menjadi imam-imam, dan menjadi sahabat-sahabat yang boleh dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kami semakin dekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua yang sudah join pada malam hari ini dalam sharing Kompak PGMU 1 ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah ini materi yang sudah kami sharingkan pada malam hari ini menjadi bekal bagi kami, panduan bagi kami, dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai imam, sebagai bapak, dan menjadi sahabat bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan Bapak-Bapak semua, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pulang ke aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.